Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai pada surat An-Nisa ayat berapa Pak Ardi? 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Bapak-bapak, sebelum kita terjemahkan ayat ini, seperti biasa saya bawakan pengantar yang saya ambil dari dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa surat An-Nisa ayat 170 ini keterangan Allah kepada seluruh manusia. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu tidak ada yang tidak mengenal ajaran kebenaran, filsafat umum. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengenal ajaran kebenaran. Saya nggak ngomong agama, ajaran kebenaran. Jadi makanya kalau sampai ada manusia tidak mengakui adanya Tuhan, apabila ada manusia yang menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan ada kekuatan di luar kemampuan dia, maka sebenarnya dia ini orang yang tidak menyadari akan arti kehidupan. Lagune Mus Mujiono. Loh, Mus Mujiono kan arti kehidupan, iya kan? Iya, Pak ya, ada Pak Mujiononya. Pak Musya. Pak Musya. Tak lanjutkan dulu. Jadi makanya orang-orang ateis, ya, saya nggak ngomong Lenin, saya nggak ngomong PKI, saya nggak ngomong apa. Orang-orang ateis, orang-orang yang menyatakan sebenarnya orang ateis itu bukan hanya di negara komunis saja. Di Eropa itu banyak orang-orang ateis, di Amerika itu banyak orang-orang ateis. Pak Yahya kan pernah keliling Eropa, Pak Yahya. Si takon temenan jong yang guyu ae ya, tak odot tambah dawa nggo jenggote. Dalem baru rencana doakan. Oh, baru rencana doa. Tak dongakno. Engko nek ndonga tek lho, mbendong apa? Bapak, jadi sebenarnya orang-orang nggak punya agama itu bukan hanya di negara komunis, Pak. Di Eropa itu banyak.
Lah, alhamdulillah gak wani ngomong ngono. Kok kuwatir awak dhewe sangat benci ae kan. Kok termos es awak dhewe termos es teroris. Sing jenggot dawa iku lho teroris. Iki barang anak kasih kat jeding ya Mas. Dalam orang kalau ateis tidak teroris, jarine wong-wong ngono iku. Padahal asli luwe teroris. Termos es ya. Gak ngomong iku. Bapak, jadi sebenarnya banyak orang-orang ini di dunia ini banyak orang-orang yang ateis. Itu percaya atau tidak? Jadi yang namanya agama simbol. Makanya selama ini sampai detik ini kita ini mengerjakan agama nggak jauh dari simbol. Uang gak usah ngomong Pak Yahya Islam, delok tok lho rupane ketok. Oh Islam itu rupane lho ketok. Karena apa? Simbol. Oh jadi ditakoni delok lho. Oh praene wong Islam. Ketok. Delok Mas Irfan barang. Oh. Makanya model-model kayak gini nang Amerika gak diterima deh. Bagus ya. Bener Pak, saya ini ngomong apa adanya. Cari visa Anda mau ke Amerika ditolak. Delok model ya. Saya Pak Didik ini bisa diterima. Bisa. Oh iya bisa. Misalnya ini masalahnya gak punya uangnya. Sik ta lah jok gak bahas duit. Oh, pancet ae gak bahas duit. Delok teko potongan niku ketok. Makanya apa? Dalam iya, brodoli, Pak. Delok teko potongan iki lho. Itu tadi, Pak. Jadi dengan kata lain sebenarnya agama itu simbol, Pak. Ya. Terlepas jenengan setuju atau tidak. Terlepas jenengan setuju atau tidak. Iya. Memang agama itu ada bagian dari agama itu agama dari simbol. Makanya sampai Nabi pesan apa? Isyhadu. Sebab kita nanti di akhirat nanti bapak-bapak, kita semua ini jadi apa? Syuhada. Kita ini jadi saksi. Ya, wasatan litakunu syuhada. Kita ini umat ada di tengah-tengah yang kita itu nanti menjadi saksi. Umat di tengah-tengah kita menjadi saksi maksudnya kita ini umat yang tidak menjumpai akhir zaman, tetapi juga kita tidak tahu ketika eranya para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad hidup, kita nggak tahu. Kita kan ada di tengah-tengah, wasaton ya. Kita ini umat wasaton. Nah, tapi kita ini nanti dijadikan saksi. Kenapa? Karena kita belajar Al-Quran, kita mengetahui ajaran Allah dari Al-Quran, kita mengetahui ajaran Nabi dan Rasul yang dulu maupun yang akan datang semuanya dari Quran. Sehingga Allah menjadikan kita saksi. Makanya kalau jenengan hobi baca Quran, gak kira melebu neraka, Pak. Udah enak. Misalnya ini bantah. Walaupun saya ini banyak dosa, Ustaz. Masih sopo jarak kon wis. Lho, prainmu lho ketok. Lho, iya. Sampai gak kenal misalnya ini lho. Kon jare goyang-goyang kon tak sawat lho kon kene. Lho. Senajan dalam babal wis aku jane tukaran. Babal aja tukaran. Ustaz gendeng yo jare misalnya ini. Bapak sih tak lanjutin. Jadi orang-orang ahli Al-Quran itu tidak akan pernah masuk neraka, Pak. Ya. Jadi ada sebuah kitab tasawuf, Pak. Nurus Salam, kitab tasawuf. Ya. Nurus Salam itu kitab tasawuf yang menyebutkan kana min Rasulullah berdasarkan ceritanya Jibril. Kana min ahli Al-Quran la yamba'u fihin nar. Orang-orang ahli Al-Quran itu tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah, apalagi ngapunten maaf, apalagi apa tubuhnya yang bagian atas tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa, Pak? Karena sama-sama yang satu makhluk. Neraka makhluk ya, Quran makhluk ya, bener ya. Tapi Quran ini lebih mulia. Kenapa? Ini firmannya Allah, bener ya. Malaikat aja, Pak, jenengan ada orang-orang yang menjaga Quran. Jenengan ketika mati, malaikat mungkar nakir lho gak wani takon. Umpama mislah ini apal Quran 30 juz, mati. Ya apa mis, kan tak dengan ulang apal lang mati mis. Gelem gak?
Gondes arek iki. Kon gurung karuan iso mlebu swarga kon. Tak dongakno apal. Siap Ustaz, ngono lho. Awake gede cek-cek di Pak Dokon, Mis. Ya. Jadi itu Bapak, malaikat mungkar nakir ndak berani Pak tanya kepada orang-orang hafizil Quran. Percaya? Karena apa? Orang-orang Quran itu dilindungi oleh Qurannya, dipeluk. Kalau ceritanya Nabi dipeluk, sampai mungkar nakir datang dodok pintu lawang kuburnya, diusir sama Quran. Idfa ila rabbik, balik aku nang pangeran. Malaikat mungkar nakir balik, Gusti tengene donya enten tiyang pejah kula takoni manrok buka lah gak kula tambah diusir ya Allah. Sapa sing mbok takoni? Mislah ini. Kon takoni apa? Manrok buka apa manrok buka? Takoni apa? Lah kok enten tiyang lur-lur ngusir kula. Sapa? Wonge ganteng, gede dukur. Oh, iku si Pak Agus iku. Wargane kan rada elek, Mis. Gantengan Pak Agus, Mis. Lha temen, Mis. Lah nek sing ngomong ganteng kon lu picek ta. Ya. Akhirnya apa? Diusir, Bapak-bapak. Sama Quran ini diusir. Apa kata Allah? Wis, gak usah diparani meneh. Malaikat Pak diusir. Lah, tak lanjutkan yang neraka tadi. Neraka itu faya khudulahu man ta'khazal qur'ana wa huwa yubarri'u wa yubarritu. Siapa saja orang-orang yang membawa Quran itu bila mana masuk ke dalam neraka, maka dia akan memenuhi neraka itu dan akan menjadikan neraka itu dingin, wa yubarritu, dan akan menjadikan neraka itu dingin. Jadi nek seumpama ada satu orang saja ahli Quran yang masuk ke dalam neraka jahanam, neraka jahanam akan berubah jadi kutub utara atau kutub selatan, Pak, jadi salju. Lu percaya? Makanya apa? Neraka tidak akan pernah mau menerima orang ahlul Quran. Karena apa? Orang-orang ahlul Quran itu apa? Kana fi lisanihi Qur'anun wa fi basarihi Qur'anun wa fi azanihi Qur'anun wa fi ra'sihi Qur'anun wa fi qalbihi Qur'anun. Orang-orang Quran itu adalah orang-orang yang semuanya bibirnya, mulutnya dipenuhi oleh Quran, meripatnya, pandangannya dipenuhi oleh Quran, telinganya, pendengarannya dipenuhi oleh Quran, kepalanya dipenuhi oleh Quran, hatinya dipenuhi oleh Quran. Bila mana Quran itu menempel ke dalam neraka, fayubarridu, maka akan menjadi dingin neraka tersebut. Sama-sama makhluk. Nah, makanya eman kan, kalau jenengan pada saat seperti ini Anda tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu Anda untuk apa? Bitadrisil Quran. Ya. Eman. Karena Ramadan ini kenapa kok kita ini punya bulan spesial? Apakah sebelum umat Muhammad ini tidak ada bulan Ramadan? Ada bulan Ramadan, tapi tidak spesial buat umat yang lain. Kenapa? Ulang tahun Quran Ramadan itu. Pada menek ulang tahun apa ini? Kantor pos loh, iya kan? Lah mesti bagi-bagi hadiah, bener ya? Ramadan itu ulang tahun Quran, Pak. Bagi umat Muhammad, Ramadan itu ulang tahun Quran, sehingga Ramadan itu spesial buat Anda. Maka dia sampai dikei poso itu lah perlombaan. Kok hadiah apa? Hadiah apa? Lailatul Qadar. Lah nek poso dikei turu tok ae. Malaikat sampai ngomong, "Ojo no kawan Mis. Arek bayi sapa sing gak kuat. Nek poso turu tok ae. Ojo saulan Mis, 2 tahun lho kuat." Soalnya dirubah, awan dadi bengi-bengi dadi awan boleh pindah mangan. Lah model mangan gak bakal kuru arek model kayak ngene wae. Enggak ana berubah. Banyak dari kita ini pola puasa kita kayak yang banyak-banyaknya enggak benar. Ya, makanya kita kembali ke Quran. Allah memberikan hikmah yang cukup besar di dalam Ramadan karena Quran. Sehingga ada hadiah yang namanya Lailatul Qadar. Bapak-bapak, sampai kita ini di dalam bulan Ramadan, kalau melihat ya, kalimat-kalimatnya
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kamu. Kalau melihat dari beberapa dirayatil ahadis, kemudian kitab Risalatul Bidayah wan Nihayanya Ibnu Katsir, kemudian Qisatul Arabiyah, Nabi Ibrahim itu nabi yang pertama kali menerima kalamullah, suhufi Ibrahim, kalamullah, firman Allah yang pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim. Bapak-bapak, disitulah mulai eranya Nabi Ibrahim, syariat rububiyah, dimulainya sholat. Syariat rububiyah, dimulainya orang berpuasa. Jadi Ramadan itu sejak Ibrahim sudah tahu, Ramadan itu nama-nama bulan. Ramadan artinya apa? Summer day, musim panas. Makanya anak sampeyan aja jenengno Ramadan. Ireng biasanya. Nek gak ireng ya iku mau, panas terus are. Pak Yahya iki jenenge apa? Ramadan tak ganti ya. Jane iki dadi ireng es. Ya, iku. Artinya apa, Bapak? Ini semua adalah bukan faktor kebetulan khusus Ramadan saja, tetapi ini Allah mengetahui dan ini adalah diturunkannya Al-Quran seperti cerita Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Tak lanjutkan, kita kembali ke orang-orang Quran. Jadi orang-orang Quran itu diingatkan oleh Allah, maka Allah akan menjaga Quran melalui orang-orangnya, dan orang-orang yang menjaga Quran itu akan dijaga oleh Allah mulai dia hidup di dunia sampai nanti kembali dihidupkan lagi oleh Allah. Wis gelem apa gak? Nek gak gelem ya wis. Ya. Tak lanjutkan, apa firman-Nya Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, eling-eling menungso, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu ar-rasulu, ya, ar-rasulu, rasul itu siapa ini? Rasulullah Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad itu sama sebenarnya, agama Islam, Quran, Rasulullah Muhammad. Ini sebenarnya bukan miliknya orang Islam. Tak ulangi lagi, ya. Di sini Allah menyatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu ar-rasulu, seorang utusan atau utusan itu. Bapak-bapak, Quran, Ramadan, sholat, terus Rasulullah Muhammad ini sebenarnya bukan milik orang Islam saja. Ada yang nggak sepakat? Di dalam kitab Taurat Allah menjelaskan Rasulullah Muhammad sampai Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran apa? Mereka mengenal Rasulullah Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Benar? Quran ini sebenarnya bukan milik kita. Quran ini milik apa? Hudal linnas, milik seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda. Benar? Dua. Yang ketiga, bapak-bapak perlu ketahui, agama Islam itu sholat itu sebenarnya bukan milik syariat Islam saja. Bukankah mulai Ibrahim sudah sholat? Benar? Musa sholat, Yahudinya Musa sholat, ya. Kemudian siapa? Dawud sholat, Sulaiman sholat, sampai Isa ibnu Maryam yang diwarisi di kalangan orang Bani Israel yang menerima wahyu yang terakhir, kalangan Bani Israel, ya, Isa ibnu Maryam juga sholat. Jadi sebenarnya Al-Quran, sholat, terus Rasulullah Muhammad itu bukan hanya milik orang Islam saja, tapi milik seluruh manusia, bapak-bapak. Ini dijelaskan kan sama Allah. Semakin jelas nanti kalau jenengan banyak membaca riwayat Rasulullah Muhammad ketika di Madinah. Rasul seringkali dimintai keputusan hukum oleh orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad mampu memutuskan dengan baik dan benar dan berdasarkan kitabnya Allah. Mereka tidak berani ngomong Al-Quran, tapi hanya mereka ngomong kitabullah, ya. Kenapa kok dikatakan tidak berani ngomong Al-Quran, kok mereka ngomong kitabullah, kitabnya Allah saja? Kenapa? Karena mereka juga punya kitab, tapi kitab mereka banyak yang diedit,
Sehingga mereka tidak berani ngomong kitab mereka. Nah, ketika orang itu ngomong kitabullah, mereka berharap, kenapa? Karena berharap supaya orang-orang ini dianggapnya itu kitab mereka sendiri, padahal itu Al-Quran. Lanjut dulu. Bil haq, dengan cara yang benar, dengan kebenaran. Qad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan, bil haq, dengan benar, mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Ya. Jadi makanya ayat 13, pasal 13 itu yang menunjukkan tentang di imamat, ya, imamat di perjanjian lama, imamat pasal 13 itu menunjukkan apa? Kenapa angka 13 dibuat sial? Itu kan pinternya Yahudi, pinternya Nasrani, ya, pinternya Yahudi, pinternya Nasrani untuk apa? Menutup tentang akses Rasulullah Muhammad pasal 13. Kenapa? Karena di situ sebenarnya ada, dialah akan datang seorang utusan. Utusan itu ada dari kalangan kamu. Dia lahir di kalangan bangsa Arab. Dia lahir tanpa bapak. Duduk gak ono bapake wis mati. Kemudian gak lama setelah itu ibunya meninggal. Ya. Setelah itu ibunya meninggal. Ini yang membedakan ini antara ini Muhammad dan Isa. Pada kalimat ibu, pada kalimat bapak, sama-sama lahir tanpa bapak. Jangan ya, jangan lupa ya. Sama-sama lahir tanpa bapak antara Isa dan Muhammad. Yang Isa memang gak ada bapak nih, ya. Yang Muhammad memang karena apa? Sudah meninggal duluan. Namun ketika Allah memberi keterangan tentang ibu, nggak lama ibunya meninggal. Siapa ini? Rasulullah Muhammad. Sedangkan Isa ibnu Maryam, ya, Isa ibnu Maryam, Maryam itu meninggalnya justru setelah Isa menikah dengan Maria Magdalena, juga Maryam juga. Ya, kalau menurut di Qissatul Arabiyah, Isa itu menikah. Ya. Tapi oleh orang-orang Nasrani kan tidak diakoni menikah, ya. Katanya, makanya pendetanya membujang. Padahal Isa itu menikah. Memang belum diberi keturunan. Tidak diakoni menikah karena apa? Dianggap apa? Maria sang pelacur. Nah ini, tak lanjutkan. Semakin jelas, fa'aminu, maka berimanlah kamu semua, khairal lakum. Kamu beriman, kamu akan menjadi baik. Bapak-bapak, adakah sampai keterangannya UAS, sebenarnya itu keterangan itu ada di kitab Nurus Salam, ada ya. Jadi sahabat Nabi Adam itu istighfarnya Nabi Adam kepingin kembali ke dalam surga itu memakai apa? Rasulullah Muhammad, Pak. Ya Rabbi wa anta ilahi wa a'rafu ismika wa ismi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam ini yang ngomong, Adam yang, jadi ya Allah ampuni dosaku, aku menyebut namamu dan menyebut utusanmu yang bersanding dengan namamu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang Adam itu tahu di arsnya Allah, nama Allah itu bersanding dengan Rasulullah Muhammad. Makanya bila mana di dalam hadis, kalau saya bergandeng itu di dalam hadis katanya Nabi, ya ma yata'allaqu bainas samawati wal ard. Banyak sekali yang tergantung di antara langit dan bumi. Min du'ai ummati, dari doa-doanya umatku, laisa yakunu lahu sholawatun alayya. Di mana orang-orang yang doanya tergantung antara bumi dan langit itu gara-gara orang itu tidak membaca sholawatun alayya, tidak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Jadi jenengan umpamane kepepet-kepepet, ya Allah pusing kula, ya Allah pusing, gak maca sholawat, gak kira dituruti, gantung sekali. Banyak dari doa kita ini yang gantung. Kenapa? Tidak dibuka dengan sholat. Adam istighfar, menyebut nama Allah, juga menyebut nama Rasulullah Muhammad. Coba Ibrahim, kakek buyutnya para nabi dan rasul, yang pertama kali orang mengajarkan kitab dan mengajarkan sholat. Coba sholatnya Ibrahim, apakah Ibrahim itu sholat tidak membaca sholawat?
Coba di dalam tasyahud itu apakah tidak dibaca nama Rasulullah Muhammad? Benar ya? Ibrahim pun juga membaca nama Rasulullah Muhammad. Ojokno wong liya, Nabi Muhammad dewi. Apakah Rasulullah Muhammad tidak membaca? Rasulullah Muhammad sendiri membaca, Pak. Ketika tasyahud akhir, Nabi itu nduding yang disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan ani, duduk aku, tapi Muhammad Rasulullah. Nah, makanya nama Rasulullah Muhammad itu disandingkan dengan nama Allah. Sehingga para nabi dan rasul, kalau menurut kitab Dirayatul Ahadits atau kitab Qisatul Arabiyah, hampir seluruh nabi sebelum datangnya syariat rububiyah, belum adanya sholat, itu rata-rata para nabi, para rasul itu istighfarnya selalu menyebut nama Rasulullah Muhammad. Dalil itu afsah, dan itu diperkuat dengan hadis qudsi, ma yakunu do'aun min ibni Adam la yuqabbalu fihi qabla an tad'iya ila rasuli. Ya. Aku tidak akan pernah menerima doa dari anak cucu Adam ketika anak cucu Adam itu berdoa kepadaku tidak menyebut nama utusanku, ai Muhammadin. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah Muhammad. Lanjut. Fa'aminu, maka berimanlah kamu semua, khairul lakum, itu hal yang akan jauh lebih baik buat kamu. Wa in takfuru, bila mana kamu semua kafir, bila mana kamu semua ingkar kepada Rasul itu, fa inna lillah, maka sesungguhnya hanya milik Allah saja, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wal ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Makanya wa in takfuru ilallahi wa rasulih, bila mana kamu ingkar, kufur terhadap Allah dan utusannya, falyakut rabban siwah. Di dalam ayat hadis qudsi Allah menyatakan, kalau kamu tidak menyembah aku Allah dan tidak beriman kepada utusanku, maka alangkah baiknya kamu cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Artinya apa? Ini sama dengan ayat ini, fa inna lillah ma fis samawati wal ard. Nek kowe iku gak gelem iman ambek utusanku dengan Rasulullah Muhammad, maka hendak langit dan bumi itu milik Allah. Nek ngono pindah teko langit bumi. Ini bahasa kasar loh ini. Ini Allah ini ngusir loh. Makanya wong gak sembahyang wasine diusir sama Gusti Allah. Bumi dan langit ini diwariskan oleh Allah kepada siapa? Orang beriman, Pak, orang takwa, Pak. Makanya jenengan kalau beriman kepada Allah, takwanya bagus, sholatnya bagus, ojo wedi gak duwe omah, ojo wedi gak duwe tanah, Mas Erpan. Ojo wedi, bingung Ustaz. Apa kepintu omah meneh Ustaz? Apa? Biasa beganak aku Ustaz. Oh iya bener. Anak sampean kok sembayang. Kok sembayang? Nak njaluk dhewe. Engko ditukokno. Ane panang kok sembayang kabeh. Ditukokno dhewe Gusti Allah ya Pak Nang. Lah, Mas Irfan, ya kok ngono sembayang ngono. Kok nek ndak sembayang, bapak gak iso nukokno omah. Sebab bumi, langit dan bumi itu Allah wariskan kepada orang-orang beriman. Boleh percaya, boleh tidak, Bapak. Kalau Anda sholatnya baik, ini ada Ustaz tetangga saya, orangnya sholatnya baik, rajin sekali. Lah sampai detik ini orang itu nggak punya rumah, sik ngontrak ae. Cara kiai ngono, kiai kos-kosan. Ngekos saya gak mari-mari ya. Oh, iku siji nek gak salah ngombe jamu ya kena vaksin palsu wong kok ngene. Biasanya wong kok ngono apa? Nglakoni syirik. Ambek dukun sebabe. Biasanya kok ngono apa? Nglakoni syirik. Yang kedua, sik kae tobat ketokane. Sik kae tobat. Nek cara ben cilik-cilikane ngono apik, Mis, rungokno Mis kon jak turu ae dobel kon niku, diceritani wong tuwek turu ae kon. Rungokno. Kon jok akeh dosa kon. Baban di ana bojomu lho kon tambah tak ilokno kon. Ojo akeh dosa. Jarak wis tutup. Tobato kon tak kandhani. Dalam. Iya. Kalau mereka mencoba seperti itu, okay. Sementara kita kan menganggap bahwa itu Tuhan. Dasarnya apa? Si maksudnya dasarnya apa? Selain bahwa kita buat di Tuhan itu merujuknya ke Quran, bukan ke Injil atau Taurat.
Oh iya, satu yang kita baca, Pak. Yang kita baca iki sampean karo kitabullah ini sampean waca apa? Quran ta Injil? Ah ya wis. Model anyar. Ya Quran nih Pak Yahya. Ya kita dasarnya apa? Kitabullah yang selama yang gak usah ado-ado. Sampeyan lak tau ngaji nahwu sora Pak? Domir si cidek itu dibalekno nang ndi? Sing adat ta sing cidek? Lah iya cidek lah, sampeyan cekel Quran lah apa sampeyan cekel Injil? Lah apa sampeyan cekel Taurat? Sing sampeyan cekel iki apa? Quran. Satu. Tadi yang kedua Pak Yahya, ini bahasa guyonan loh, tersinggung dhisik. Kenapa kok ini kitabullah itu Quran? Karena apa? Quran sendiri sebenarnya bukan buat orang Islam saja. Buat siapa? Hudal linnas, untuk seluruh manusia Pak Yahya. Seandainya jenengan itu ngomong ambek wong Yahudi, ngomong ambek wong Nasrani, ngomong Quran tuh ya, tidak ada pertentangan. Loh, saya ngajar tarjim Quran. Ini saya awal-awal itu bukan di kantor pos saya ini, ngajar di mana? Saya ini di Danamon. Danamon Gubernur Suryo itu, depannya simpang. Itu waktu itu manajernya Bu Sinta, orang Kanisius, Katolik. Mati wayu-wayu, coba sampean melu aku seweneng, apa meneh wis lain. Lho, ngaji ku sepanan. Lho, nggih sepan seperapat blek tengah meneh. Iya jenenge wis lain. Lho. Padha ae, wis normal aku. SS padha S, aku ya seneng S. Lho ya. Terus sampean gak seneng? Gak normal sampean. Wah, iki tukang sedot nek ngono, he. Sakarmut. Pak ya, tak lanjutin ya. Kita kembali bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya mutlak milik semua orang. Jadi kalau seandainya mereka ngomong kitabullah, apakah di dalam Injil tidak ada Quran? Atau dibalik? Apakah di dalam Quran tidak ada Injil? Ada. Apakah di dalam Taurat tidak ada Injil? Ada. Atau tidak, apakah di dalam di dalam Taurat tidak ada Al-Quran? Dan atau apakah di dalam Quran tidak ada Taurat? Ada. Jadi dengan kata lain, kitabullah, kalau orang menyebut Injil, Quran mesti disebut. Orang menyebut Taurat, Quran mesti disebut. Kitabullah yang sempurna, disempurnakan Allah, dan ini adalah wahyu yang abadi. Benar? Al-Quran ini wahyu yang abadi ya. Wahyu yang abadi. Makanya abadinya, ada para penafsir menyatakan abadinya itu sampai kapan? Sampai besok awak dewe kembali lagi ke sorga. Jadi ngapunten bapak-bapak, makanya orang-orang ahli Quran itu tidak akan masuk neraka. Karena di mulutnya itu disimpan sama Allah ada malaikat-malaikat hafazul Quran yang membawa Quran. Nanti ketika orang yang membawa Quran ini atau malaikat yang disimpan oleh Allah di dalam mulut, di dalam hati manusia yang menghafal Al-Quran ini akan dikembalikan lagi kemana Pak? Ke Lauhil Mahfud Pak. Makanya neraka seandainya dimasukin orang ahli Quran satu aja, gak sido panas, gak sido enak mlebu neraka. Jarene mislah ini biyen Ustaz aja nurut Ustaz, enak mlebu neraka iku gumbul bintang film. Nang kono iso dodol es degan. Awas kon nang kono gak dodol kon tak uyuwi kon. Ya, artinya apa Bapak? Orang-orang Quran itu mampu mendinginkan neraka itu Pak. Ya. Yes, tak balik meneh. Yang ditanyakan Pak Yahya bahwasanya apakah dasarnya kalau itu adalah Al-Quran? Kitabullah adalah Al-Quran. Taurat bagian dari Al-Quran. Injil bagian dari Al-Quran. Nek bahasane domir mau Pak Yahya, sing cidek ini mencekel apa? Quran. Sing takon ngono iku lho biasane sapa? Ono wong Kristen takon? Gak ono. Ono Yahudi takon? Gak ono. Sing takon ngono biasane apa? Ya padha-padha jenggote putih ngono iku. Padha mbek sing orang mempermasalahkan speaker ndukur. Percaya Pak? Ada orang non Islam yang membicarakan tentang speaker ndukur? Gak ada. Sing bahas speaker ndukur sapa? Ya padha Islame. Cocok ambek gak cocok. Isine kok siji tok kan? Ya. Cocok ambek gak cocok wis ngono tae lah.
Ya. Ya saking pintere menteri agama ngono lho. Cocok ame gak cocok. Asline padha pinter wis ngene iku lah. Wis gak bahas iku. Wa kana Allahu, dan Allah itu adalah aliman, zat yang maha mengetahui, hakiman, tur zat yang maha bijaksana. Sik, dimana tak lanjutno iki aku sing ngantuk. Tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, Bapak-bapak. Tadi Danamon belum jelas. Oh iya. Jenengan kalau kepingin tahu, saya ngajar di Danamon itu, saya iya. Benar. Iya. Panjene repot musuh penyanyi ya. Ya, jadi saya ngajar di sana kebetulan distrik manajer cabang Jawa Timur, manajer daerah Jawa Timur itu Bu Sinta, orang Kanisius Pak. Beliau itu suka sekali dengan apa? Kajian Quran Pak. Kajian Quran saya suka. Siji aku wong rada ndelodok. Iya kan? Nek ndelok wong ayu-ayu ngono gak kenekan. Padha mek ndelok mes lain iki lho. Mentol kudu gibeng ae aku. Itu satu Pak. Yang kedua, ternyata apa katanya beliau? Ustaz, ternyata Quran itu sebenarnya secara umum nggak ada perbedaannya dengan kitab kami. Bu, kalau sampai ada perbedaan, itu ada unsur manusiawi yang ikut campur. Saya nggak ngomong kitabnya salah, Bu, bila mana ibu di dalam kitab ibu, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, orang-orang Katolik, Kanisius kan Katolik ya, itu mereka menganggap apa? Mereka itu perpaduan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu menganggap mereka itu keturunan Bani Israel asli Pak, karena pegang perjanjian lama, pegang perjanjian baru loh. Ketika saya menyampaikan ayat, dan memang orangnya pintar, saya tanya, ibu dulu, saya dulu pernah sekolah Injili Ustadz di Jogja, orang Jogja, Kanisius, orang Jogja. Iya, sama orang Jogja nggih. Oh nggih. Iya. Orang tonggo ketokane. Lho, temen Pak, wahyu Pak, mewanis Pak. Aku ngede Pak. Kan JLLS kan anak-anak bojomu LS. JLLS kan anak bojomu kan. Iya basa-basa. Layar fus ya. Ngomong kosor-kosor kok es. Itu Pak. Jadi Quran ketika saya bahas, mereka orang-orang Katolik senang Pak. Tidak ada perbedaan. Apalagi kalau pas bahasan tentang Isa ibnu Maryam, pembahasan itu, saya cuman mengartikannya dangkal-dangkal, datar-datar, ngeflat saya Pak. Ini nggak perlu tak terang detail kok nang gini, mbok situ jebles nggak tadi gawe, ngeflat saya. Tapi ketika itu hukum ya, terus tentang cerita-cerita atau tentang keputusan Allah terhadap Bani Israel, loh mereka itu saya tahu loh Pak, mengakui. Maaf Bu ya, bila mana saya menjelaskan tentang apa, tentang Rasulullah, Bu saya minta maaf. Boleh ya beda pendapat, boleh Ustaz, nggak apa-apa. Apa Ustaz maksudnya? Saya menerangkan Rasulullah Muhammad itu sebenarnya di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, orang-orang Bani Israel itu kenal sekali dengan Rasul kami, Rasulullah Muhammad. Dan Rasulullah Muhammad itu sebenarnya bukan miliknya orang Islam, saya ngomong, miliknya semua umat. Hanya kalau dibeda apa arti itu diplesetkan. Ibu menganggap perjanjian lama itu Taurat. Itu buat siapa? Apakah buat orang Nasrani atau buat orang Yahudi? Ketika saya tanya, apa jawaban mereka? Orang Yahudi Ustaz. Kenapa ibu kok pegang? Iya ya. Loh, orangnya karuan debat itu utawa menjelaskan pada orang sing pinter. Bener. Timbangan wong setengah wong setengah jin. Mbok sampai otot metu sak ini. Ya gak bakal paham hari. Lho ya. Loh makanya aku mau damai nerang nama mbak mislah ini waras-warasan aku ngomong menteng ditinggal nguri ya bareng nek nerang sing akang melede itu Bapak barangkali ada yang lain yang mau tanya, bebas pertanyaannya. Nggih nggih. Melihat orang itu dari bentuknya itu agama apa ya? Penglihatan seperti itu ya misalnya. Simbol Pak. Simbol Pak. Ojo bentuk ngono to Pak.
Mosok kami tak bentuk-bentukno model ngono. Aman kok. Nggih. Nggih. Kami ini kan di Jogja terutama di Nggih. Nggih. Teman-teman non muslim itu pada waktu terutama di Nggih. kami ya Pak. Nggih. Kalau dia ke gereja itu kadang pakai sarung, pakai kopiah. Betul. Jadi kan kita nggak bisa bedakan. Oh iya. Itu pinternya Romo Mangun, Pak. Gobloke wong Jogja lho ya, jangan marah. Iya goblok, jenengannya goblok. Aja ngamuk, Bapak tak sentek guys Surabayaan kuduan. Pinternya Romo Mangun, gobloknya orang Jogja lho, percaya? Romo Mangun dulu di Kanisius menyiarkan mulai dari Gunung Kidul sampai ke dalam, sampai ke Solo, sampai ke Surakarta. Habis orang-orang desa, Romo Mangun pakai sarung, pakai takwa, pakai kopiah hitam, Pak. Masuk itu assalamualaikum. Gadik warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau ngomong assalamualaikum gawa mie, Pak. Gawa beras. Lho ya. Awak dhewe. Liyane digawe wiritan ae, sugih meri, sugih bebek. Sugih beras, sugih pari. Lho ya gak sugih-sugih, bati cangkem muru. Kena Romo Mangun amblas, Pak. Jadi akhirnya apa? Mereka masuknya menyelinap di simbol kita, Pak. Jadi orang-orang Jogja itu sebenarnya mulai dari kemataraman Islam, di mana para wali itu belum sempat menyebarkan secara luas. Orang Mataram Islam itu sudah di lingkungan kerajaan keraton itu sudah mengenal banyak ajaran Islam. Bener ya? Tapi kenapa justru apa? Di sana orang-orang Islamnya kok disikat habis sama Romo Mangun gara-gara simbol. Nah tuh, makanya sampai dipesan sama Nabi, kadal fakru ayakunal, kemiskinan itu membawa kekufuran. Gunung Kidul itu dulu panganannya apa? Gaplek. Ya? Iya gaplek. Sekarang aja makannya beras, Pak. Kalau dulu gaplek. Nah, ketika ada orang datang bawa beras, nah ketika datang orang bawa makanan, mie, apa yang terjadi? Amblas, Pak, orang Islam. Itu yang terjadi. Simbolnya tetap gak dirubah, tapi dalamnya yang berubah. Kenapa kok Romo Mangun begitu? Sebenarnya Romo Mangun itu niru apa? Pola dakwahnya Wali Songo. Romo Mangun itu dokter lulusan Itali loh, Pak. Loh, Romo Mangun itu dokter, Pak, profesor dokter. Orang Jawa asli yang dididik S3 teologi di Itali, Pak. Kami punya data intelijen itu, kami punya. Saking nggak ustadz Islam itu gedang godok mereteli iso dalil titik ngono gewayat tok model kok mislah ini. Loh, aku anggur ngejok mislah ini teman ngejok liyane, ya es ya. Ngondok ngeliane es ya. Awak dhewe kan nang mburi jumpritan es ya. Artinya apa? Orang jadi pendeta, Pak. Orang jadi penginjil. Itu ndak ada yang lulusan S1 itu ndak ada, Pak. Ndak ada, Pak. Malang lho, Malang, ya. Injil yang terkenal kan dua ya di tanah Jawa ini. Satu di Jogja, Kanisius itu sejak zaman Belanda, Pak. Yang nomor dua mana? Malang, Pak. Malang, termasuk yang di kebun teh Purwodadi atas. Nah, itu kan ada itu Injil. Itu punya Jerman, yang di Purwodadi itu punya Jerman, yang di Malang, yang di Batu, ya, yang di Batu itu milik Belanda. Pak, bapak-bapak yang terhormat, sana itu ndak ada, Pak, sekolah dari ustadz itu, pondok pesantren, saya anggap pondok pesantren ya. Itu ndak ada yang ustadz-ustazanya itu yang tidak lulusan luar negeri, Pak. S1, S2 ndak ada. Semuanya rata-rata S3. Hasil dicetak di sana, Pak. S2 itu dikirim kemana? Itali. Ada yang dikirim ke Jerman, ada yang dikirim ke Belanda. Romo Mangun itu S3, Pak, doktor. Ya, dulu bersama Dik Benedict itu, Romo Mangun itu. Saya tahu betul. Termasuk apa? Sindunata, wartawan Kompas. Tahu? Senior orang Jogja.
Anak Gajah Mada, Sindunata. Dokter Sindunata itu. Ya. Awak dewi lulusan IAIN. Wis ngetop wis apik SAG, sarjana alam gaib. Loh, aduh dalil titik kemelinti, Pak. Bener enggak? Apa meneh sing apa cingkrang-cingkrang, Ikatan Cingkrang Indonesia. Aduh dalil iku tok kuwabe di apa dibid'ahno, dinerakano. Lho bener. Gak duwe kenalan wong surga blas deh. Dek kenalane wong neraka tok. Nek aku gak kira ngomong ngono, Pak. Wong kenalanku iku kenalan nang surga kabeh. Enggak kok tak goleki yes, Aku gak duwe kenalan nang neraka aku, kenalanku nang surga. Ya. Wong sing ngomong titik-titik haram, neraka, bid'ah. Iku kenalane sapa? Wong jero neraka. Nek aku gak kenalan ke malaikat Ridwan. Caduan wis aku kentel. Cak, aku nek mau mbleset. Lho iya apa cak aku mbleset golekno ambek mislah ini, Cak. Wis umanono rondo-rondo loro gak apa-apa. Itu, Pak, nggih. Ya, bagus. Bapak-bapak yang lain sementara itu dulu nggih. Tak delok jenengan wis mulai ngedrop wis turu-turu walah. Padha-padha durung mangan tak delok lemes kabeh. Apa iku nom-noman keat. Lha iya apa men baper ya? Rada gendeng Ustaz, Pak. Nggih, monggo Anang. Nggih. Nggih. Pernah. Apa itu? Oh, gitu ya. Bapak-bapak, sebenarnya itu bahasanya politik ya. Saya ngomong bahasanya politik. Bahasanya politik, jujur aja Bapak. Sebenarnya jago falak itu kami semua ada di Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama sementara ini bukan dibubar, Pak. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, Pak Yahya itu aja. Kami orang-orang Majelis Ulama dibikin impoten, Pak. Ada, tapi nggak bisa berdiri, Pak. Impoten, Pak. Nggak tahu ini. Ini programnya siapa? Kami di Majelis Ulama ini impoten. Akhirnya sebagian dari kami diambil, Pak. Dan mayoritas karena banyak dari kami ini Majelis Ulama diambil oleh orang-orang, jangan ini saya tidak ya, di kalangan Nahdiyin, akhirnya kami